Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya. Salam kebajikan dan salam harmoni. Yang terhormat Profesor Dr. Inyoman Dantes dan Profesor Dr. Igede Margunayasa SPD MPD. Perkenalkan, nama saya Niputu Sudiarti, mahasiswa kelas H, Program Studi Pendidikan Dasar Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Ganesha. Dan pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal tesis saya yang berjudul Pengaruh Model Discovery Learning Bermuatan Mind Mapping terhadap Sikap Ilmiah dan Hasil Belajar IPA Siswa kelas 4 SD Gugus 2 Mengui. Adapun latar belakangnya berawal dari harapan. Harapan di mana capaian belajar siswa Indonesia yang tinggi, salah satunya melalui pembelajaran IPAS pada kurikulum operasional satuan pendidikan. Hasil belajar yang tinggi diantaranya ditunjukkan dengan sikap ilmiah dan hasil belajar IPA siswa yang tinggi. Namun kenyataannya sesuai dengan capaian siswa Indonesia yang rendah terbukti dari ajang kompetisi internasional yaitu PISA dan OECD pada tahun 2022. Pada tahun 2022, dalam literasi Indonesia berada di peringkat ke-59 dengan skor 359, turun 12 poin dari rata-rata penurunan skor global sebesar 18 poin. Indonesia juga memperoleh skor 367 dalam numerasi, turun 13 poin dari rata-rata penurunan skor global sebesar 21 poin. Sementara itu, di bidang sains, Indonesia berada di peringkat ke-65 dengan skor 383, turun 13 poin dari rata-rata penurunan skor global sebesar 12 poin. Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan hasil observasi di SD Gugus 2 Mengui, rata-rata skor sikap ilmiah dan hasil belajar IPA siswa masih tergolong rendah. Pembelajaran IPAS yang dilakukan guru hanya menghafal konsep, istilah, dan teori, sehingga pelajaran yang seharusnya secara terpadu dalam satu kesatuan sebagai proses, sikap, dan aplikasi menjadi terabaikan. Terkait dengan hal itu, dalam mengaktifkan peran siswa, menemukan sendiri konsep IPAS melalui proses inquiry yang menumbuhkan rasa ingin tahu dan sikap ilmiah, integrasi mind mapping membantu siswa memahami materi yang kompleks secara visual dan terstruktur, sehingga lebih mudah diingat dan dipahami. Kombinasi keduanya menciptakan pembelajaran aktif, kreatif, dan bermakna yang terbukti efektif dalam meningkatkan hasil belajar dan sikap ilmiah siswa secara simultan. Rendahnya hasil belajar dan sikap ilmiah menjadi prioritas masalah yang akan diselesaikan dalam penelitian ini. Integrasi model discovery learning dengan bermuatan mind mapping diharapkan mampu mempengaruhi sikap ilmiah dan hasil belajar IPA siswa yang rendah. Sehingga untuk membuktikannya akan dilakukan penelitian yang dirancang untuk mencari tahu pengaruh integrasi model tersebut terhadap sikap ilmiah dan hasil belajar IPA siswa. Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun rumusan masalahnya yang pertama, bagaimana pengaruh model discovery learning bermuatan mind mapping secara simultan terhadap sikap ilmiah dan hasil belajar IPA siswa kelas 4 SD? 2.
Bagaimana pengaruh model discovery learning bermuatan mind mapping terhadap sikap ilmiah siswa kelas 4 SD? 3. Bagaimana pengaruh model discovery learning bermuatan mind mapping terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 4 SD? Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan penelitian ini adalah yang pertama, menganalisis pengaruh model discovery learning bermuatan mind mapping secara simultan terhadap sikap ilmiah dan hasil belajar IPA siswa kelas 4 SD. 2. Menganalisis pengaruh model belajar discovery learning bermuatan mind mapping terhadap sikap ilmiah siswa kelas 4 SD. 3. Menganalisis pengaruh model discovery learning bermuatan mind mapping terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 4 SD. Adapun manfaat penelitian ini adalah yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian tentang pengaruh model discovery learning bermuatan mind mapping terhadap sikap ilmiah dan hasil belajar IPA siswa kelas 4 SD di Gugus 2 Mengwi bermanfaat bagi pembelajaran dan perkembangan ilmu pendidikan agar menciptakan proses pembelajaran yang berkualitas. Kemudian manfaat praktis satu bagi siswa dapat menstimulus sikap ilmiah dan hasil belajar. Yang kedua, bagi guru, membantu guru dalam berinovasi dan mengatasi masalah yang dihadapi dalam proses pembelajaran. Tiga, bagi kepala sekolah, dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Empat, bagi peneliti, dapat menambah wawasan. Dan yang kelima, bagi peneliti lain, dapat menambah referensi. Adapun kajian teori dalam penelitian ini adalah yang pertama model discovery learning, di mana model pembelajaran discovery learning ini menekankan agar siswa mampu menemukan informasi baru dan memahami konsep pembelajaran secara mandiri berdasarkan kemampuan yang dimilikinya. Kemudian mind mapping. Mind mapping adalah pemetaan sesuatu informasi dengan memvisualisasikan ke dalam bentuk cabang-cabang atau ringkasan. Dengan metode mind mapping dapat memudahkan peserta didik ketika mencatat atau menyimpulkan suatu materi pembelajaran, karena akan dapat membuat peserta didik terbiasa mengorganisasikan atau mengelompokkan informasi-informasi penting dari konsep atau ide utama sebuah pelajaran. Kemudian yang ketiga, sikap ilmiah. Sikap ilmiah dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, di mana yang pertama, sikap ilmiah seperangkat sikap yang mencerminkan pandangan positif terhadap sains sebagai cara memahami dunia dan sebagai bekal dalam mengembangkan karir di masa depan. Kemudian yang kedua adalah seperangkat sikap yang berfungsi sebagai panduan dalam proses pemecahan masalah. Itu menurut Ulfa S. tahun 2018. Kemudian berikutnya, hasil belajar. Proses penilaian yang dilakukan guru kepada siswa untuk mengetahui sejauh mana kemampuan, tingkat keberhasilan belajar siswa, dan perubahan yang dialami siswa, baik dari segi pengetahuan, sikap, dan keterampilannya. Discovery learning bermuatan mind mapping, mengaktifkan peran siswa dalam menemukan sendiri konsep IPAS melalui proses inquiry yang menumbuhkan rasa ingin tahu dan sikap ilmiah. Integrasi mind mapping membantu siswa memahami materi yang kompleks secara visual dan terstruktur sehingga lebih mudah diingat dan dipahami. Kombinasi keduanya menciptakan pembelajaran aktif, kreatif, dan bermakna yang efektif dalam meningkatkan hasil belajar dan sikap ilmiah siswa secara simultan. Pada penelitian ini didukung oleh hasil penelitian yang relevan. Yang pertama,
Penelitian yang dilakukan oleh Ermawati et al. Tahun 2023 dengan judul Pengaruh Model Discovery Learning terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 4 SD 1 Darussalam dengan hasil terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata hasil tes sebelum dan sesudah penerapan model Discovery Learning. 2. Penelitian yang dilakukan oleh Risma et al. Tahun 2021 dengan judul Meta-analisis Model Discovery Learning untuk meningkatkan hasil belajar IPA siswa SD. Dengan hasil model Discovery Learning sangat berpengaruh positif terhadap hasil belajar IPA siswa. 3. Penelitian oleh Indriani et al. Tahun 2023 yang berjudul Peningkatan Sikap Ilmiah Peserta Didik melalui Model Discovery Learning pada Materi Sistem Pernapasan Manusia dengan hasil penerapan model Discovery Learning dapat meningkatkan sikap ilmiah peserta didik pada pembelajaran IPA. 4. Penelitian oleh Sari et al. Tahun 2024 yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Mind Mapping terhadap hasil belajar IPA materi peristiwa alam pada siswa kelas 5 SD Negeri 101742 Hamparan Perak. Dengan hasil model pembelajaran mind mapping terbukti lebih efektif dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik dibandingkan dengan model pembelajaran konvensional. 5. Penelitian yang dilakukan oleh Pardede et al. Tahun 2023 dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Discovery Learning berbantuan mind mapping terhadap hasil belajar. Dengan hasil penelitian terdapat pengaruh yang signifikan dari penerapan model Discovery Learning berbantuan mind mapping terhadap hasil belajar peserta didik di UPT SMP Negeri 14 Medan pada materi getaran dan gelombang. Kemudian pada penelitian oleh Satvika et al. Tahun 2024 yang berjudul Model Pembelajaran Discovery Learning berbantuan media mind mapping terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 5 sekolah dasar, dengan hasil terdapat pengaruh yang signifikan. Model pembelajaran Discovery Learning berbantuan media mind mapping terhadap hasil belajar kognitif IPA siswa kelas 5 sekolah dasar. Oleh karena itu, penerapan model Discovery Learning bermuatan mind mapping terbukti dapat meningkatkan hasil belajar IPA. Adapun kerangka berpikir dari penelitian ini adalah yang pertama diduga terdapat pengaruh yang signifikan sikap ilmiah antara siswa yang mengikuti pembelajaran menggunakan model Discovery Learning bermuatan mind mapping dengan siswa yang mengikuti pembelajaran model konvensional. 2. Diduga terdapat pengaruh yang signifikan antara hasil belajar siswa yang mengikuti pembelajaran menggunakan model Discovery Learning bermuatan mind mapping dengan siswa yang mengikuti pembelajaran menggunakan model konvensional. 3. Diduga secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan sikap ilmiah dan hasil belajar antara siswa yang mengikuti pembelajaran menggunakan model Discovery Learning bermuatan mind mapping dengan siswa yang mengikuti pembelajaran menggunakan model konvensional. Adapun metode penelitian ini yang meliputi jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kuantitatif yang berjenis eksperimen semu atau yang dikenal dengan istilah kuasi eksperimen. Dan desain penelitian yang digunakan adalah post-test only non-equivalent control group design. Untuk prosedur penelitiannya, yang pertama meliputi tahap persiapan, kemudian ada tahap pelaksanaan, 3 tahap akhir, dan yang keempat ada tahap analisis data. Untuk lokasi dan waktu penelitian, penelitian ini akan dilakukan di Gugus 2 Mengui, Kabupaten Badung, tahun pelajaran 2025-2026 pada semester 1. Dan populasi sampelnya adalah siswa kelas 4 di Gugus 2 Mengui Kabupaten Badung yang berjumlah 165 orang. Sampel penelitian ditentukan dengan teknik random sampling.
Variabel penelitian meliputi variabel bebas dan variabel terikat. Adapun variabel bebasnya adalah model pembelajaran discovery learning bermuatan mind mapping. Kemudian variabel terikatnya adalah sikap ilmiah dan hasil belajar IPAS. Untuk teknik pengumpulan data, meliputi observasi, wawancara, dokumentasi, angket, kemudian yang terakhir ada tes pilihan ganda. Untuk teknik analisis data, yang pertama analisis deskriptif. Pendeskripsian data untuk sikap ilmiah dan hasil belajar IPAS dilakukan berdasarkan data meliputi mean, median, modus, standar deviasi, dan lainnya. Kemudian mengkonversi data ke dalam acuan skala 5. Yang kedua ada analisis uji prasyarat. Analisis uji prasyarat meliputi 1. Uji normalitas sebaran data, 2. Uji homogenitas varians, 3. Uji korelasi antar variabel terikat. Dan yang ketiga, teknik analisis datanya adalah analisis uji hipotesis. Uji hipotesis meliputi yang pertama, uji hipotesis 1 dengan analisis ANAVA satu jalur, 2. Uji hipotesis 2 dengan analisis ANAVA satu jalur, dan uji hipotesis 3 dengan analisis ANAVA satu jalur. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan pada kegiatan presentasi proposal tesis kali ini. Yang mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati. Akhir kata Tiang ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.